Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahudin walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah, pagi ini saya masih bermaksud melanjutkan materi yang kemarin, yaitu masih tentang nama, tugas dan peran para malaikat. Kemarin sudah saya sebutkan beberapa malaikat. Ada malaikat muqarrabin, ada malaikat-malaikat kitaban, irham, arham, rahmat, addamu, dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Di antaranya ada malaikat bernama Azil. Malaikat Azil ini adalah malaikat penaung dan pernah diberi tugas oleh Allah menaungi Nabi Ibrahim ketika dibakar hidup-hidup oleh Namrud, raja yang zalim, raja yang berambisi untuk menguasai dunia di masa itu. Bapak Ibu, ini sekedar bertanya, kira-kira kapan kejadian pembakaran Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim dibakar selama 3 hari. Ilmuwan mencatat ternyata tanggal pembakarannya tanggal 31 Desember, 1 Januari, dan 2 Januari. Saya yakin Bapak Ibu hafal apa yang banyak dilakukan orang zaman sekarang di tanggal 31 Januari. Kebanyakan merayakan hari ulang tahun baru. Sepintas tidak ada masalah, tapi sesungguhnya mereka punya ajaran menarik kita kepada agama Majusi, agama yang menyembah api. Dan praktek-praktek yang dilakukan oleh Namrud ketika itu dipraktekkan di zaman sekarang. Menyalakan mercon, kembang api, membunyikan trompet. Kita yang tidak sadar sebenarnya melakukan praktek peribadatan agama mereka. Padahal Nabi kita melarangnya karena termasuk perbuatan tasabuh, meniru praktek agama lain. Nah, sekarang kita sudah tahu, monggo terserah Bapak Ibu, apakah besok tetap mempraktekannya atau sudah ada sebagian saudara-saudara kita yang di malam tahun baru tidak merayakannya tapi tetap mengadakan pengajian. Itu lebih baik daripada ikut-ikutan agama mereka. Nah, 3 hari Ibrahim dalam pembakaran, malaikat Azil menaunginya, melepaskan Ibrahim dari ruang dan waktu, maka tidak mempan dibakar. Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Namun ini kejadiannya hanya sekali dan tidak akan terulang lagi. Maka kalau sekarang banyak pemuda-pemuda Timbantul banyak mengamalkan ayat ini agar dibakar tidak mempan, silakan coba saja kalau Bapak Ibu mau coba. Nanti pulang
di atas kompor gas duduk membaca ayat ini. Insya Allah hangus. Malaikat berikutnya ada yang bernama Ar-Ra'ad. Ar-Ra'ad artinya guntur. Memang malaikat ini dipersenjatai oleh Allah berupa petir. Dan dengan petir ini malaikat mengatur datangnya awan, mengatur turunnya hujan. Dan malaikat Ra'ad ini pernah diberi tugas oleh Allah menghancurkan kaum Samud, kaum Ad. Kaum yang dipilih oleh Allah menjadi kaum terbaik di masa itu. Orangnya tinggi besar, raksasa. Kepalanya saja sebesar bulldozer yang kemarin baru saja ditemukan dalam ekspedisi Timur Tengah. Diduga tengkorak itu hidup di zaman Nabi Hud. Mereka punya keterampilan arsitek. Padahal UGM belum membuka jurusan arsitek. Mereka terampil, gunung saja bisa dipahat, dijadikan istana tanpa naik tangga, menunjukkan betapa besarnya badan-badan mereka. Hanya satu kesalahannya, yaitu sombong. Nikmat yang Allah berikan tidak disyukuri, maka menjadi azab. Dan ketika Nabi Hud memperingatinya, justru malah hendak dibunuh. Padahal Allah pilihkan Hud dari saudara-saudaranya sendiri. Jadi ibarat kampung sini, Allah pilihkan satu menjadi nabi untuk kemudahan di dalam menyampaikan dakwah. Tapi ternyata kenyataannya tidak. Maka Allah menyelamatkan Nabi Hud, diungsikan dulu. Karena sebelumnya Allah mendatangkan musim kemarau selama 3 hari berturut-turut. Tidak cuma 3 hari, 3 tahun Bapak Ibu ternyata. Kita panas seminggu saja sambat. Panasnya bukan main, meledak. Begitu diberi hujan, sambat lagi. Hujan terus, hujan gede, orang madep-madep. Diberi hujan kecil juga sambat, hujan cilik. Panas campur hujan juga sambat, panas-panas kau hujan ketek ini. Ketek napa tekek? Ngen kula tekek. Niki ketek. Jangan milih pundi, ketek napa tekek? Mboten milih. 3 tahun kemarau Bapak Ibu, kita pernah mengalami hanya beberapa bulan selokan Mataram sampai kering itu. Ini 3 tahun. Kemudian datang awan hitam. Mereka senang, dikiranya hujan hampir turun. Nabi Hud memperingati lagi, itu bukan awan mendung, itu awan panas. Tapi mereka tidak percaya. Mereka bersorak-sorak dan mengatakan inilah keberhasilan dari dukun-dukun mereka, tukang-tukang sihir, pawang-pawang yang bisa mendatangkan hujan. Maka Allah selamatkan Hud untuk menyelamatkan diri dulu. Baru Allah turunkan awan panas yang diperkiraan suhunya 6.000 derajat. Ibu-ibu kalau masa air umep itu baru 100 derajat. Erupsi Merapi kemarin baru 900 derajat. Paku baja dicelupkan langsung meleleh. Ini 6.000 derajat. Dengan kecepatan 500 km per jam. Jogja Jakarta 1 jam. Itu kecepatan dari awan panas yang Allah timpakan pada umatnya Nabi Hud. Maka seketika kulitnya terkelupas semua. Semuanya mati. Hanya beberapa orang yang lemah tapi imannya kuat diselamatkan Allah bersama Nabi Hud. Nah, yang bertugas menyampaikan mendatangkan azab ini Allah berikan kepada malaikat bernama Ra'ad. Belum selesai, Allah juga memberikan tugas kepada Ra'ad pada nabi kelanjutannya. Melanjutkan dari risalahnya Nabi Hud, yaitu Nabi Soleh. Nabi Soleh Bapak Ibu, nabi yang seperti nabi-nabi yang lain, umatnya juga ingin bukti.
Sebagai seorang nabi biasanya diminta oleh umatnya apa bukti kenabiannya. Tentu saja mukjizat. Tapi dasar umatnya ingin tidak beriman, maka selalu minta mukjizat yang tidak mungkin. Apa mukjizat yang diminta oleh umatnya Nabi Soleh yang bernama kaum Samud? Minta mukjizat yang aneh-aneh. Minta dari bukit batu keluar 2 onta. Yang satu onta betina lagi hamil tua. Yang satu lagi onta kecil dan keluarnya tidak bareng tapi beriringan runtungan. Aneh toh Bapak Ibu? Memang sengaja biar mereka tidak beriman kalau Nabi Soleh tidak bisa membuktikannya. Tapi bagi Allah mudah sekali. Maka atas izin Allah dengan sekali pukul tongkatnya Nabi Soleh dihantamkan ke bukit batu, maka bukit batu pecah, keluarlah 2 onta seperti permintaan kaum Samud. Yang satu onta tua, betina, lagi hamil tua. Yang satu lagi onta kecil beriringan di belakangnya. Nah, inilah mukjizat yang kau minta kaum Samud, kata Nabi Soleh. Sekarang bagaimana? Jadi beriman apa tidak? Jawabannya apa Bapak Ibu? Tidak beriman. Jadi sama saja kelakuan orang kafir ya seperti itu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Diberitahu atau tidak mereka tetap tidak beriman. Itulah orang-orang kafir. Namun demikian kita tidak boleh mengatakan kepada sesama kita kafir, itu enggak boleh. Nabi mengatakan kafir setelah dakwah 12 tahun. 12 tahun Nabi dakwah, baru Allah turunkan surat Al-Kafirun. Kalau memang tidak bisa diajak kepada kebenaran, itulah orang kafir. Nah Bapak Ibu, Nabi Soleh sudah terlanjur mengeluarkan onta. Maka terjadilah kesepakatan karena onta sudah keluar dari bukit batu. Apa kesepakatannya? 1 hari penuh biarkan onta minum air pada sumur-sumur kalian, kata Nabi Soleh. Jangan diganggu dan kalian hari ini libur mengambil air dari sumur-sumurnya. Besok gantian kalian menikmati air dari sumur-sumur kalian, sementara ontanya istirahat. Dan sebagai gantinya boleh menikmati air susu onta tadi. Maka Bapak Ibu, ketika giliran mereka mengambil air, mereka juga minum, memeras susu dari ontanya Nabi Soleh. Ini mukjizat Bapak Ibu. Sekali peras seperti air keran memancar susunya. Dan banyak sekali. Konon dapat menghidupi 50.000 penduduk kaum Samud ketika itu. Semuanya bisa minum susu onta gratis. Kayak MBG Bapak Ibu. Jadi terlambat kalau program MBG baru ada. Dari dulu sudah ada di zaman Nabi Soleh. Bahkan minum susu onta. Namun Bapak Ibu, dasar orang-orang kafir jelean, jenuh, diberi kenikmatan malah aneh-aneh. Ya seperti umatnya Nabi Musa juga. Sudah diberi makanan berisi namanya manna wassalwa, paha ayam goreng. Ya, Allah yang berikan, Allah taruh di gunung-gunung. Dan madu, tapi malah minta kacang bawang, bawang merah, bawang putih yang tidak bergizi. Ketika itu, ini juga diberi susu onta gratis malah jelek. Mereka berpikir kalau nanti ontanya disembelih, pasti mukjizat Nabi Soleh akan hilang. Pikirannya begitu. Maka mereka punya rencana menghabisi ontanya Nabi Soleh. Apalagi Bapak Ibu, iblis datang. 2 iblis datang berwujud wanita. Dan kebetulan ada 2 pemuda yang naksir 2 wanita tadi padahal iblis. Dan ketika hendak menikahinya, iblis ini minta mahar
maharnya minta kepala ontanya Nabi Soleh. Maka disiapkan rencananya, berkumpullah 9 pemuda bagi-bagi tugas. Ada yang mengejar, yang mengikat, yang membanting, yang menyembelih, yang membantai, yang menyeret, bagi-bagi tugas. Dan akhirnya ontanya Nabi Soleh disembelih. Padahal Nabi Soleh sudah pesan, jangan kau sentuh onta ini dengan keburukan, karena ini adalah ontanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi akhirnya disembelih. Maka Nabi Soleh marah. Dan sesuai dengan janjinya, azab Allah akan datang. Mereka diancam dengan azab, tidak takut, malah mengancam akan membunuh Nabi Soleh. Maka 9 pemuda ini di malam hari mengendap-endap di rumahnya Nabi Soleh, hendak membunuh Nabi Soleh. Allah kirimkan malaikat yang bernama Ro'ad, mendatangkan guntur, petir yang menyambar-nyambar, langsung menyambar 9 pemuda ini, dan semuanya tewas seketika. Tewasnya 9 pemuda menjadi kaum Samud tambah murka. Yang disalahkan Nabi Soleh, gara-gara Nabi Soleh kehilangan 9 pemuda terbaiknya. Mereka tidak kapok, malah mengejar-ngejar Nabi Soleh. Maka Allah kirimkan lagi malaikat Ro'ad untuk mendatangkan guntur lagi, petir yang menyambar-nyambar selama 3 hari, dan semuanya mati di rumahnya masing-masing. Ada yang di kamar, ada yang di jalan dalam kondisi kosong. Ada yang jungkir balik, ada yang ngeringkel, ada yang duduk tapi kosong. Itulah azab yang Allah timpakan kepada kaum Samud lewat malaikat yang Allah kirim menyampaikan tugas mendatangkan azab, yaitu malaikat bernama Ro'ad. Nah, demikian Bapak Ibu, kuliah singkat di waktu pagi menyambung materi kemarin tentang nama, tugas, dan malaikat. Hari ini tambah 2 malaikat, yaitu malaikat Azil dan malaikat Ro'ad. Mudah-mudahan dapat menambah perbendaharaan khasanah ilmu kita. Tidak cuma mengenal 10 malaikat, tapi juga malaikat-malaikat yang lain yang belum kita kenal. Seperti kemarin ada Adamu, ada Azab, ada Arham, ada Rahmat, ada Samingun, ada Syahidan. Nah, tambahnya tadi malaikat Ro'ad dan malaikat Azil. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.